Udah tepuk. Ibu mau bertanya atau mau ditanya nih? Nah, saya hanya menjelaskan ya, maksudnya biar Pak Ustadz paham ya. Begini Pak Ustadz, kalau Tentang masalah apa dulu? di Kristen tentang setan kata Pak Ustadz ya. Gini, saya mau tanya gini sama Anda. Iblis dengan setan sama? Iblis sama setan sama. Oh sama ya. Silakan. Nah, kan Pak Ustadz bilang tadi kan kalau setan itu berinian sama orang Kristen, ya. Nah, pengertiannya di situ di dalam kitab ya kan, seperti yang tertulis yang di situ itu, maksudnya sifat manusia itu kalau kita berbohong. Nah, kan udah jelasin si Abang tadi jelas di Alkitab itu, tapi Pak Ustadz nggak paham-paham. Itu. Yang mana? Yang dijelasin si Abang tadi kita ngikutin dari tadi ngikutin. Tapi yang mana ya Oki tadi? Iya. Oh, tapi kenapa? Nggak paham gitu. Jadi pengertiannya bukannya Tuhan ini maksudnya dia setara dengan iblis, bukan. Terus? Gitu loh. Sifat manusia itu jadi akan kalau jahat akan diserahkan ke ini. Gitu. Jadi kita diarahkan dengan baik gitu loh. Iya, masalahnya kayak gini Bu, kenapa harus kepada iblis diserahkannya? Mau kan kita tahu ya, kalaunya diserahkan kepada iblis itu bakal jadi tumbal gitu, tumbal pesugihan gitu. Iya gitu loh. Kalau si kita yang begini ya otomatis iblis yang berkuasa di kita ya kan. Kita berusaha itu Tuhan lah berkuasa di atas diri kita. Itu masuk di Alkitab. Ya makanya alasannya kenapa harus kepada iblis. Ngapain diserahkan kepada iblis? Iblis ada gitu loh. Otomatis jiwa manusia yang nggak dituhankan dalam dirinya Tuhan otomatis iblis selalu dia mengini dia gitu loh. Kan kita ada pendengaran juga nih. Ibaratnya nih, ini nggak boleh dilakukan. Ada lagi dari telinga kita, lakukan. Nah, itulah suara iblis. Bu, kita baca ayatnya dulu ya Bu ya. Nih ya. Nih, Bu. Iya, saya udah baca tadi semua itu. Nih, iya. 1 Korintus 5 nomor 5 ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ngapain kepada iblis gitu? Ya itu. Kalau orang berjahat harus diserahkan ke iblis gitu loh. Loh, masa kayak gitu Bu? Berkuasa sama iblis. Kalau orang jahat, Bu, kalau orang jahat itu seharusnya diserahkan kepada Tuhan biar dia tobat, bukan kepada iblis. Macam mana pula ini? Begini, maksudnya gitu. Diajarkan manusia itu biar lebih baik. Itulah, biar manusia itu takut. Gak boleh melakukan kejahatan. Bu, memangnya iblis ada kebaikan gitu? Ya itu dia Tuhan mengajarkan kalau kejahatan itu tidak boleh dilakukan oleh manusia, saling menyayangi. Begitu diajarkan orang Kristen. Iya Ibu, itu masalah ajaran yang kita bahas ini. Kenapa harus diserahkan kepada iblis, itu yang kita tanya, bukan ajarannya. Aduh. Ya ampun Pak Ustadz, itu ajarannya loh Pak Ustadz. Maksudnya orang itu diajarkan biar lebih baik gitu loh. Kalau orang jahat itu akalnya iblis. Masa orang jahat dimasukkan ke inian? Bu, begitu. Kalau orang jahat ya Bu ya, kalau orang jahat serahkan kepada Tuhan, suruh dia tobat. Bukan diserahkan kepada iblis, entar jadi tumbal. Apa pula ini? Itu enggak, ini berbeda dengan kita ya kan. Jadi kita diajarkan jadi orang baik gitu loh. Maksudnya begitu intinya. Iya kan saya lihat masalah itu selalu berlakukan baik, nggak boleh berbuat jahat gitu. Masalahnya Bu, yang minta-minta tumbal itu kan kayak dukun-dukun tuh ya, minta tumbal 1 nyawa. Ini diserahkan kepada iblis buat apa? Buat tumbal juga gitu. Diajarkan tadi, udah dijelasin si Abang itu pengertiannya. Jadi Pak Ustadz itu nggak mudeng gitu loh, nggak paham tentang iblis dengan Roh Kudus. Seperti itu.
Bu, Itu yang iblis, makanya iblis dengan Roh Kudus itu kerjasama mereka, Bu. Hah? ya Roh Kudus ya roh yang baik gitu loh, mengarahkan kita Iblis, kebaikan. iblis dengan Roh Kudus itu kerjasama loh. Kerjanya hanya mencurangi manusia, mengajak yang nggak benar. Nih, saya kasih ibu ayatnya ya. Roh Kudus dengan iblis kerjasama nih ya. Pengertiannya Pak Ustadz itu berbeda di situ. Berbeda itu pengertiannya kalau kami orang Kristen. Bentar dulu ibu, biar ibu baca nih ya. Nah bu, Iya, saya udah baca semua itu, udah pengertian makanya saya apa jelasin apa begini. yang ibu baca? Apa yang ibu baca? Di mana mati? Di di mana tertulis masalah iblis itu dengan Roh Kudus? Kalau udah baca, ayo. Ya pokoknya pengertiannya itu di dalam Belum Alkitab baca. itu. Belum baca. Mari kita belajar bersama nih Bu ya. Perhatikan di layar deh. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa pelaku yang bawa Yesus? Roh Kudus. Ya. Dibawa Roh Kudus ke tengah gurun pasir untuk dicobai iblis. Ini Roh Kudus dengan iblis kerjasama. Coba Bu ya, kalau Roh Kudus ini ngajak Yesus ke mall kayak ya kagak bakalan dicobai iblis gitu. Mengerti pengertiannya di sini sebelum apa namanya Pak Ustadz itu dikarunia Roh Kudus sama orang Kristen ya. Itu pengertianmu itu Pak Ustadz berbeda banget ya. Loh, Dicobain. Roh Kudus itu adalah malaikat Bu. Iya, Roh Kudus dicobain orang yang suci, yang nggak bakalan bisa lah datang. Ya memang jelas Pak Ustadz, kalau kita kudus otomatis datang si jahat. Tapi kalau kuat iman kita nggak bakalan tercoba dengan si setan tadi. Waduh, Begitu. kalau saya ini Bu ya telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Di Pak Ustadz pasti paham dan tahu maksudnya apa penjelasan orang gitu. Kalau Bapak Ustadz Lah, ini maunya yang dipikirkan Ibu, Bu, yang kita pikirkan itu ya jadi ada pertanyaan di benak. Kenapa selalu harus ke iblis gitu urusannya? ada iblis, ada Roh Kudus, ya kan? Dua-duanya itu selalu kita menggoda kita, ya kan? Tapi kalau kuat iman kita, kalahlah iblis. Seperti itu, Pak Ustadz. Jadi makanya di orang Kristen itu, nah karena kita di dalam tubuh kita ada Roh Kudus, kita masukkan Tuhan Yesus dalam diri kita, apapun yang kita minta pasti dikabulkan. Makanya Tuhan Yesus Banyak notif gunung nih. akan takluk kepadamu. Notif apa lagi? Nah, terbukti tuh Pak Ustadz. Begitu. Jadinya kita memang Roh Kudus bukannya setara dengan setan, enggak. Memang setan ada selalu menggoda Roh Kudus gitu loh. Kita yang mau dikuduskan seperti itu. Bu, yang kita tanyakan itu kenapa urusannya harus kepada iblis? Mau diapain iblis gitu loh? Ya. Begini. Biar manusia di dunia ini pengikut Tuhan Yesus biar akan takut dengan Tuhan, bukan takut dengan iblis, bukan gitu loh. Jadi manusia yang percaya sama Tuhan Yesus melakukan ajaran Tuhan Yesus. Ya. Ada 10 perintah Allah, itu perintah Tuhan Yesus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan caci maki, jangan bersaksi dusta. Tuh, hormati bapak ibumu. Tuh itu harus dilakukan 10 perintah Allah kata Tuhan Yesus. Jadi kalau ada pun ya setan yang menggoda, enggak, jangan. Aku anak Tuhan Yesus.
Saya harus menjalankan perintah Tuhan Yesus seperti itu. Itu kayak si Paulus yang dibilang begitu, di duri yang itu tadi. Itu maksudnya itu. Maksudnya yang ingin dia seperti saya nih. Saya udah gini, dikata-katain atau gimana. Nah, itu seperti duri dalam tulang itu maksudnya. Udah orangnya baik, tapi ada lagi yang ngata-ngatain, ada begini dia, gitu. Tetapi karena saya dikarunia Roh Kudus, dengan saya memang inian Tuhan itu ajarannya yang saya tanam dalam hati saya tidak akan pengaruh dengan omongan si iblis Bu, tadi. Enggak. dari tadi saya dengerin Anda panjang kali lebar, kagak ada jawabannya. Kesana kemari, iya teman-teman ya. Kesana kemari gitu, makanya heran saya, ini ngomong apa, saya pikir gitu ya. Yang kita pertanyakan itu simple, kenapa harus ke iblis? Iblis buat apa mau dijadiin tumbal atau kayak gimana? Iya, bukan masalah kesana kemari. Pak Ustadz, aku nggak tahu apa maksudnya Pak Ustadz. Kenapa dia ini? Udah dijelasin dari tadi, si abang juga udah jelasin pengertiannya di Alkitab ya kan? Ya itu maksudnya manusia itu jangan dipengaruhi dengan iblis. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kebaikan ke manusia. Kalau siapa berbuat begini, berjina-bijina, nah akan dikasihkan ke sana gitu, ke iblis. Masukkan ke api neraka gitu loh. Waduh. Jadi yang berdosa harus diserahkan kepada iblis gitu. Nah, orang jahat harus diserahkan sama Tuhan. Di situ maksudnya iblis. Bu, kalau dia diserahkan kepada Tuhan kan dia bisa tobat toh, bisa baik. Nah, Gimana sih? Kenapa coba harus diserahkan kepada iblis? Coba, ayo. Kenapa? Biar orang seperti saya nih dimasukkan ke sana, ke penjara ibaratnya kan. Saya biar tobat karena saya udah merasakan perasaan di penjara seperti itu. Ya iblis sadar kita betapa kejamnya perbuatan iblis kepada kita. Nah, sakit kan di itu iblis kita. Ya udah kita sadar. Nah, kembali kita lurus kepada jalan yang benar ke Tuhan Yesus seperti itu. Ya, Itu imani aja dah Bu ya. Puyeng saya dengarnya teman-teman. Iya, nggak ngerti apa yang dijelaskan ibu ini. Si abang itu udah dijelasin tadi Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz nggak ngerti-ngerti. Itu tadi Mas saya bilangin begitu. Itu pengertiannya setan sama si Roh Kudus. Kan udah dijelasin di Alkitab juga tadi, tapi Pak Ustadz nggak jelas, nggak mudeng-mudeng. Tapi Pak Ustadz itu belum dikarunia Roh Kudus, jadi makanya nggak mengerti apa artinya di Alkitab itu. Waduh. Perbedaan. Puyeng, teman-teman di bawah aja puyeng itu Bu denger ibu. Yang itu memang dipuyang-puyangin sama dia, pura-pura nggak tahu, nggak udah tahu, tapi ya itulah iblis yang mengkuasai dirinya itu. Udah jelas. Udah. Harus aku yang benar gitu. Kalau memang Pak Ustadz benar maksudnya yang dengerin yang benar gitu, pasti Pak Ustadz oh iya begitu ya. Tapi Pak Ustadz menekankan dalam hatinya enggak, yang diakuin yang benar seperti itu. Udah Ibu? Itu aja ya? Pak Ustadz permasalahin apa bekerja iblis sama orang Kristen begini itu nggak ada di Tuhan ibaratnya jadi tangan kanannya si iblis. Ibu simak dulu lah nanti ya. Siapa tahu kan ada pendeta yang naik gitu. Tadi udah semua banyak itu yang jelasin semua memang Pak Ustadz mau ngajak yang nggak tahu Alkitab ini. Saya tahu udah mau jerumuskan orang-orang yang ada di sini yang nggak tahu Alkitab. Saya ini cuma nanya. Dibilangnya, tapi Pak Ustadz itu lagi dibahas seperti itu. Sepertinya pembahasan yang orang pintar itu nggak tahu Pak Ustadz, tahu siapa yang biar mengerti Pak Ustadz, saya nggak mengerti gitu loh. Udah dibahas, udah dijelasin, ada penjelasannya di situ. Duri dalam daging udah dijelasin. Iya, saya minta jawaban yang lain lagi gitu selain ibu. Jawaban terbanyak nanti diambil kesimpulan gitu ya. Si janda baik dan si janda ada yang gini, itu maksudnya juga. Iya. Baik. Seperti itu.
kok setan ya suka sama janda-janda, bukan seperti itu maksudnya di situ. Iya, Pak Ustadz iya, nggak iya. ngerti. Pasin apa? Iya bener dah Bu ya, iya. Nah, Oh, cuma itu Pak Ustadz, tolonglah ibaratnya Pak Ustadz benar-benar deh mendengarkan kebenaran gitu loh. Jangan ini gitu loh. Ya harus aku yang benar, enggak gitu. waduh. Udah itu aja Bu. Ya itu pengertian di Alkitab ya, Pak Ustadz biar tahu. Kalau nggak berdoa dulu dah biar paham tentang Alkitab dah. Oke, Gitu. ya. Selamat malam Bu ya. Di bawah banyak yang antri Ya, masalahnya. semoga Tuhan Yesus memberikan cahaya pengertian dah sama Pak Ustadz. Oke. Baik, terima kasih ya Bu ya. Semoga Tuhannya Yesus ya merahmati saya gitu ya.